Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Yang kami muliakan para pemirsa sekalian dimanapun berada, marilah kita sama-sama menghaturkan syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb pencipta alam semesta, yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta di mana kita bisa hidup di permukaan bumi ini, telah memberikan iman, hidayah, taufik kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang konsisten menjalankan agama kita yang bersumber daripada Al-Quran, yang mulia, yang dibawa oleh Nabi Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Kita juga aturkan selawat dan salam kepadanya, kepada para sahabatnya, seluruh para pengikutnya, sampai kepada kita sekalian yang mengimani Al-Quran ini sebagai wahyu Allah untuk dijadikan sebagai hudan, petunjuk dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah Al-Quran yang senantiasa kita tadabburi, yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita simak, itu akan menjadi syafaat kita di hari kemudian. Pada subuh atau pagi ini, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian rutin di bulan Ramadan tahun 1401 Hijriah ini. Adalah seri yang keempat, tanggal 7 Ramadan, bertepatan dengan 30 April 2020. Insya Allah kita akan lanjutkan materi kita dari 2 hari yang lalu, seri yang ketiga. Saya mencari di sini kata kunci sebagai penghubung daripada materi sebelumnya, bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang mulia, ya, berasal dari pemilik kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawakan oleh Rasulin Karim. Ya, Rasulin Karim seperti yang saya sebutkan kemarin, tidak hanya menunjuk kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul yang mulia, tetapi juga Malaikat Jibril juga disebut sebagai utusan. Karena beliau, Malaikat Jibril ini disebut utusan membawa Al-Quran, disampaikan kepada Nabi kita SAW, dan Nabi kita SAW juga disebut utusan karena apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Malaikat Jibril itu juga harus disampaikan kepada umat manusia. Tidak ada kecuali seluruh umat manusia, ya, jami'an semuanya. Jadi itu fungsi utusan, karena sebagai Rasul itu artinya dia adalah utusan. Nah, jadi siapa yang mengimaninya, yang menerimanya sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia, itulah yang kita sebut dengan orang-orang yang mulia, karena mengimani Al-Quran. Ya, selain itu mengimani para malaikat, rasul, dan tentu saja dengan sendirinya adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, itu juga yang menjadi titik temu
antara bulan Ramadan, bulan yang mulia. Jadi kita bicara Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah penuh dengan kemuliaan. Ya, bulannya bulan yang mulia, dan juga di bulan itulah Al-Quran diturunkan. Dan tempat turunnya pun ya di kota Mekah ini adalah kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibawa kepada perspektif sosiologi, ada konteks ruang dan waktu ini. Ya. Sosiologi of time and place. Ruang dan waktu yang Allah sendiri memuliakannya. Nah, itu adalah poin yang sangat penting untuk kita pahami, karena itulah Al-Quran kita angkat sebagai tema utama kita, karena dengan Al-Quran inilah kita bisa mengembangkan tatanan masyarakat, pola-pola relasi dalam masyarakat, ya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga jelas yang terkait dengan agama. Dan sosiologi ini adalah satu disiplin ilmu yang mencakup seluruh sisi kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada sosiologi. Nah, karena seluruh aspek kehidupan pun Al-Quran harus menjadi pedoman di sana. Ya, hanya dengan berpedoman pada Al-Quran kita akan bisa selamat, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Al-Quran akan menjadi cahaya bagi kita di dunia maupun dia. Akan menjadi nur. Bacaan-bacaan Al-Quran kita ini akan menjadi penerang cahaya kita di akhirat. Dan sumber utama cahaya itu ada pada amalan-amalan manusia di dunia ini. Nah, selanjutnya kita menjelaskan sedikit ya terkait dengan Rasulullah SAW diutus sebagai rangkaiannya ini adalah menjadi rahmat bagi penghuni alam. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi baik Rasul datang dengan Al-Qur'annya yang dibawakan, disampaikan kepada umatnya, akan menjadi rahmat bagi seluruh penjuru alam. Ya, disebutkan di surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 107. Nah, juga Al-Quran sebagai rahmat. Sudah disebutkan kemarin, sebelumnya juga disebutkan di surah Al-Isra ayat 82, Al-Qasas 86, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita ingin, karena Al-Quran ini sebenarnya adalah wujudnya ada apabila dipraktekkan. Jadi adalah praktek kehidupan. Ya, kita juga bermasyarakat adalah praktek kehidupan. Dan praktek kehidupan dalam Al-Quran hendaknya diwujudkan, bukan hanya sekedar diskurs, bukan hanya sekedar wacana-wacana, perbincangan-perbincangan, tetapi hendak benar-benar untuk diwujudkan. Dan sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, ya, sebagai contoh teladan. Sudah ada teladan yang disebutkan ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seperti juga Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Mumtana surah yang ke-60 ayat 4 dan 6 adalah juga sebagai uswatun hasanah. Dan tentu saja para nabi juga demikian. Nah, baik, kita akan teruskan ya ayat yang saya bacakan atau yang kita jadikan sebagai tema surah Fatir, surah yang ke-35, kita masuk pada ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaftahillah linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat. Nah, ini masuk lagi pada yang terkait dengan rahmat. Apa saja ini, ya? Ma yaftahillah linnas min rahmatin fala mumsikalaha. Apa saja
yang Allah anugerahkan kepada manusia yang namanya rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada manusia, tidak ada seorang manusia atau siapapun, ya, termasuk jin, syaitan, kalau memang Allah menghendaki rahmat itu akan dianugerahkan kepada manusia. Ya. Tidak ada yang dapat menahannya. Tetapi sebaliknya nih, ini kita berpikir bipolar nih. Ya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, ya misalnya rahmat tadi, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya. Ya min ba'di, sesudah itu. Jadi kalau Allah menghendaki menganugerahkan rahmat pada manusia, tidak ada yang bisa menahannya, ya. Tetapi apa saja yang ditahan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya. Inilah menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau konteks rahmat di sini sangat universal. Ya, baik yang terkait dengan kesempatan kita hidup, dikasih kesehatan, dikasih berbagai macam-macam fasilitas, itu adalah rahmat Allah. Bahkan yang namanya perputaran, peredaran waktu ini, pergantian siang dan malam, juga adalah merupakan rahmat Allah. Ini contohnya disebutkan dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat 73 ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ini kita perlu mengenal rahmat ini karena banyak juga yang bernama rahmat. Sering kita juga menyebutkan rahmatullah nih, rahmat Allah, ya, sifat ar-Rahman, Allah, milik Allah gitu ya, kasih sayang. Dan karena rahmatnya, wa min rahmatihi, dia menjadikan untukmu malam dan siang. Ya, ja'alalakumul laila wan nahar. Jadi malam dan siang ini adalah sudah merupakan rahmat. Nah, kenapa demikian? Karena pakai teori fungsional lagi. Ya, sesuatu diciptakan itu ada fungsinya. Pergantian siang dan malam dalam Al-Quran, salah satu fungsinya adalah untuk perhitungan waktu. Dengan adanya siang malam 24 jam, manusia bisa menghitung waktu sekian hari, sekian pekan, sekian bulan, sekian tahun. Kalau tidak ada pergantian semalam, gimana kita menghitung waktu? Nah, itu menunjukkan bahwa ada fungsinya. Nah, tetapi jangan lupa nih, Allah sendiri menunjukkan ada fungsi lain. Ya. Yaitu apa? Litaskunu fihi, ya, walitabtagu min fadlihi. Tujuan diciptakan siang dan malam ini supaya pada malam hari kamu beristirahat. Ya, litaskunu fihi, pada malam hari kamu ini beristirahat padanya ini. Ya. Walitabtagu min fadlihi. Tetapi pada siangnya, ya, kamu mencari sebagian dari karunia-nya. Seringkali dalam Al-Quran disebutkan itu sebagian karunia-nya. Memang karunia yang diperoleh di dunia ini masih sedikit sekali, terbatas dibanding dengan karunia yang akan diperoleh manusia nanti di akhirat. Luar biasa banyaknya. Ya, jadi ini karunia mencari pada siang hari ini. Ya, itu juga dijelaskan dalam beberapa ayat seperti surah Jumu'ah, apabila selesai dilaksanakan salat Jumat, pas'au ila zikrillah. Ya, kalau dipanggil salat Jumat, segeralah ingat Allah. Tetapi setelah selesai salat Jumat, fantasiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ya. Apa ujungnya ini? Ya. Siang dan malam sebagai rahmat itu adalah wala'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur kepadanya. Nah, ini saya biasa mengingatkan mahasiswa apabila mengajar sosiologi lingkungan untuk tidak lupa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini ya
bukan hanya sekedar untuk kelangsungan hidup. Ya. Apa saya diciptakan masing-masing punya fungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Tetapi juga sebagai pelajaran, tapi ada ujungnya nih. Ya, supaya kalian itu bersyukur karena Anda diberi kesempatan hidup. Ya, menghirup udara segar. Ya, darah kesempatan hidup. Untuk manusia nih, sehingga siang dan malam itu adalah merupakan suatu rahmat Allah. Nah, pada yang lain lagi, rahmat itu juga adalah berupa Al-Quran ini. Nah, jadi berarti ada yang berupa wahyu. Kalau dalam perspektif keilmuan, yang biasa disebut dengan alam semesta itu adalah ayat kauniyah. Ayat-ayat Allah, ayat kauniyah. Kategorinya ini. Kalau Al-Quran ini ayat kauliyah nih. Kul, perkataan. Kaulan nih. Ya, ayat kauliyah nih. Maka yang di atas tadi, di surah di ayat ke-73 ini, masih pada surah yang sama Al-Qasas, itu adalah ayat kauniyah nih. Ya, fenomena siang dan malam. Juga menjadi rahmat. Nah, rahmat yang lain lagi yang berupa Al-Quran ini. Itu di ayat ke-86-nya surah Al-Qasas ini. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaika al-kitabu illa rahmatan min rabbik. Dan kamu tidak pernah mengharap ini. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam Al-Quran ayat ke-86 surah Al-Qasas ini. Ya, kamu ini menunjuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu nih. Kepadamu maksudnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tidak tahu Nabi kita Muhammad SAW bahwa dia akan turunkan Al-Quran kepadanya. Sehingga kaget waktu datang malaikat Jibril. Kalau dia sudah tahu persis akan datang pada jam sekian misalnya, kondisi fisiknya seperti ini, Rasulullah mungkin tidak kaget nih, ya, sehingga merasa kedinginan dan minta diselimuti oleh istrinya Khadijah ini. Nah, tetapi apa? Tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat ini, ya, illa rahmatan ini, kecuali sebagai rahmat, ya, rahmatan min rabbika, dari rahmat yang besar dari Tuhanmu ini. Ya, dalam terjemahan Al-Quran disebutkan rahmat yang besar dari Tuhanmu. Fala takunanna zahiran lil kafirin. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang penolong. Jangan menjadi penolong orang-orang kafir ini. Harus menjaga jarak dari orang kafir ini karena dia mengingkari Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Artinya orang-orang yang mendustakan Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Nah, ini dua sudah terpenuhi karena banyak lagi ayat-ayat untuk kita jadikan sebagai contoh. Dua bentuk ayat kauliyah Al-Quran dan ayat kauniyah berupa pergantian siang dan malam untuk menunjukkan bahwa kedua-duanya adalah rahmat Allah. Rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi kita SAW sudah disampaikan kepada umat manusia yang mau menerimanya, mengimaninya. Nah, dan lain-lain lagi, masih ada lagi di surah Yunus misalnya, Al-Quran sebagai pelajaran, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Nah, ini bisa Al-Quran, dengan baca Al-Quran, insya Allah hati kita akan tentu dengan membaca secara khusyuk, ya, secara tartil, tenang gitu ya, tidak tergesa-gesa, dan mau menyimak ayat-ayat Al-Quran ini, insya Allah orang yang ahli Al-Quran itu, ahlul Quran, dia akan menjadi lebih tenang, hatinya lebih lembut, tidak keras, jelas orientasi hidupnya ke depan ini. Nah, yang umum kita pahami sebagai rahmat itu adalah berupa rezeki, ya, yang diterima oleh setiap makhluk. Dan setiap makhluk itu sudah punya rezeki masing-masing. Sebelum kita lahir di muka bumi ini, di dalam rahim ibu kita, belum ditiupkan roh kalau sudah belum ditentukan ini yang terkait dengan rezekinya ini, ya, kadar baik dan buruknya, juga yang terkait dengan
durasi hidupnya nanti di dunia itu sudah ditentukan dari awal. Dan Allah sendiri menjamin rezekinya, termasuk seluruh makhluk-makhluk selain daripada manusia, hewan dan tumbuhan. Semuanya sudah dijamin rezekinya, tinggal manusia harus berikhtiar untuk mencari, untuk mendapatkan rezeki yang sesungguhnya sudah disediakan. Makhluk-makhluk lain, burung, hewan-hewan, dia bisa bertahan hidup, ya, walaupun punya keterbatasan. Ya, tetapi kan Allah sudah menyediakannya, dia sudah tahu makhluk hidup itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa mereka mengetahui tempat di mana dia bisa mendapatkan rezeki itu. Itu disebutkan di surah Hud nih. Surah yang ke 11 ayat 6 ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi yang melainkan illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Nah, ini sudah ada jaminan ini. Ya, cuma manusia sekarang juga berusaha untuk memelihara hewan-hewan ini, menyediakan makanan spesial seperti kucing, anjing, mungkin kelinci dan seterusnya. Pada dasarnya Allah menjamin. Tidak menunggu kita, kalau menunggu manusia itu udah berapa banyak yang mati nih. Tapi kan Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, sudah disebutkan ya, binatang itu, tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya dia tahu nih. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Jadi tempat berdiam binatang itu, sarang-sarangnya dan seterusnya, rumahnya, habitatnya, dia sudah ada. Sudah ada, Allah sudah sediakan ini. Ini masuk tempat penyimpanan makanannya. Nah, kullu fi kitabim mubin ini. Semuanya itu tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz sana. Jadi di kitab Lauhul Mahfuz ini adalah, kalau orang di komputer mungkin seperti masternya ini, ya, file induknya ini, hard disk induknya ini, visinya itu ada di Lauhul Mahfuz sana ini, ya. Itu sudah ada jaminan. Nah, tetapi kenapa manusia seperti sekarang ini ada struktur sosial yang tidak adil dalam urusan ekonomi, ya, struktur kekuasaan, ya, ada orang mendapat kaya sekaya-kayanya, ada yang miskin semiskin-miskinnya. Itu adalah faktor lain lagi, itu faktor struktural, ya, kebanyakan karena faktor struktural. Orang akademis ini paham ini kalau ada distribusi kekayaan sumber daya yang tidak adil, ya, terutama karena ada akses pada kekuasaan. Misalnya orang ada yang mudah dapat proyek, tapi ada yang mungkin terbatas, misalnya seperti itu. Ya, ada yang bergaji besar karena dia sendiri yang memutuskan harus sekian gajinya, honornya, insentifnya, dan seterusnya gitu ya. Tapi ada yang kekurangan. Itu adalah proses-proses sosial, ekonomi, politik yang berlangsung dalam masyarakat yang juga kita harus cermati nih, supaya terbentuk tatanan ekonomi, ya, sosial dan politik yang seimbang, ya, yang tidak terlalu jauh nih. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa setiap manusia itu diberikan rezeki yang berbeda-beda, ya. Memang ada itu, jadi tidak sama rata. Karena bentuk kehidupan ini adalah juga sebuah ujian, ya. Karena tidak semua jadi kita kaya itu lalu sifatnya fungsional. Mungkin di dunia fungsional, ya, ada manfaatnya. Tapi kita tidak tahu nanti di akhirat apakah. Allah sendiri menyebutkan nanti kalau kamu diberikan kekayaan sebanyak-banyaknya seperti Qarun atau para konglomerat, Anda nanti sibuk mengurus harta, lupa dengan kewajiban. Nah, karena harta itu akan dipertanggungjawabkan. Itu penting untuk kita cermati. Nah, tetapi apa tujuannya semua itu? Ini ambil lagi dari surah Hud tadi ayat ke-7 ini. Ya, saya ambil ujungnya saja. Tujuannya penciptaan langit bumi dan seterusnya dan proses-proses sosial yang berlangsung dalamnya, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya.
Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah itu tadi. Itu yang terkait dengan amal. Amal itu adalah praktek hidup nih. Ya, bukan hanya sekedar status. Karena kita di dunia ini kebanyakan ya mencari status nih, mencari jabatan, mencari kedudukan, mencari posisi. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jabatan dan posisi itu. Kalau tidak dimanfaatkan itu kebaikan, tapi kalau Anda mampu memanfaatkan sebagai pemimpin, posisi itu akan menolong Anda. Pada dasarnya status apapun yang kita miliki, kedudukan apapun, ya itulah yang Allah berikan. Yang penting kita berbuat baik, amal. Ya, amanu wa amilus sholihah. Inilah penting kita lihat. Amanu kira-kira masih berupa status, amilus sholihat itu adalah peran. Orang sosiologi biasa melihat status dan peran. Kita banyak sibuk mengurus status, perannya tidak ada. Ya, banyak kedudukan dalam masyarakat mungkin, tapi perannya minimal. Nah, dalam ini Allah sudah mengingatkan kita yang penting itu amal baiknya itu apa. Nah ini penting untuk kita cermati. Jangan sampai kita mencari status setinggi-tingginya, tetapi peran kita minimal. Nah itu bisa jadi bumerang nih. Atau kita harus tanya banyak, tapi tidak bisa kita pertanggungjawabkan asal-usulnya. Dan juga pertanggungjawabannya di akhirat. Lama nanti di hisab ini. Ya. Nah, kembali lagi. Tadi kita mengingatkan lagi. Ya. Untuk mengetahui apa sih sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini. Jelas Al-Quran sudah menjelaskan itu di dalam surah Az-Zariyat nih, surah ke-56. Ya, karena seluruh makhluk-makhluk hidup, ya baik yang hewan, tumbuhan, bahkan yang kita anggap oleh manusia ini adalah benda mati, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Karena dia apa? Melaksanakan fungsinya. Air tetap mengalir, mengikuti hukum Allah, sunnatullah, mengalir dari tempat yang tinggi ke yang bawah. Itu artinya Allah menundukkan air. Di Al-Quran disebutkan Allah menundukkan sungai untukmu. Ya, sehingga sungai itu tidak berubah, tetap dia dari hulu ke hilir. Kalau dia berubah-ubah, repot manusia. Tahu-tahunya kita ke Sungai Musi, rupanya hari ini sungai itu berubah. Dia bukan mengalir dari hulu ke hilir, tapi dari hilir ke hulu. Manusia tidak tahu, wah itu repot nanti. Nah, itulah fungsi bahwa manusia alam itu menjalankan fungsinya sesuai dengan yang sudah dikehendaki Allah, sifatnya itu. Nah, karena itulah mereka itu alam semesta ini semuanya juga bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Paling minimal 5 kali disebutkan di dalam ayat pertama di setiap surah dalam Al-Quran, di surah As-Saff, surah Jum'ah, surah Al-Hadid, At-Takabun, dan Al-Hasr itu selalu mulainya yusabbihu lillahi atau sabbah lillahi. Ada yang yusabbihu lillahi, ada yang sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang langsung saja samawati wal ardh, ada yang samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa semuanya bertasbih. Manusia sendiri ada yang tidak bertasbih, ya, tidak mengingat Allah akan nikmat-nikmat Allah. Jelas itu disebutkan dalam Al-Quran, tujuan kita adalah untuk ibadah ini. Nah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah tadi, mensyukuri nikmat itu adalah karena kita menjalankan ibadah. Nah, di ayat ketiga di surah Al-Fatir ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia. Ini tidak ada kecuali, sifatnya universal, makro. Tidak secara khusus umat tertentu. Panggilannya ya ayuhan nas, karena dalam Al-Quran itu banyak panggilan kepada manusia ini. Ada ya ayuhan nas, ya bani Adam, ya ayuhan lazina amanu, ya ahlal kitab, dan seterusnya. Kalau ini sifatnya universal, makro ini, umum. Ya tidak hanya yang beragam Islam, ini untuk semua. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas uskuru nikmatallahi alaikum. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Nah,
ini kita disuruh ingat-ingat. Hal min khaliqin gairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Allah bertanya kepada kita ini. Bertanya itu untuk mengingatkan betapa halusnya Allah ini. Jelas-jelas dia menciptakan, tapi dia bertanya kepada manusia. Apa pertanyaannya nih? Ya, telah memanggil untuk mengingat nikmat Allah tadi. Pertanyaannya apa? Hal min khaliqin gairullah. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki? Ya, yarzuqukum minas sama'i wal ard. Yang dapat memberikan rezeki kepada kamu nih, ya. Humnya ini menuju kepada kamu jamak. Ya, minas sama'i, dari langit dan bumi. Ya. Kita kadang-kadang lupa ini dari mana? Apa sih yang turun dari langit ini? Dalam Quran disebutkan ini. Ya, al-ma'u itu. Ya. Nazzala minas sama'i ma'an. Turunkan dari langit, yaitu berupa air hujan. Jadi langit yang dimaksud kata Allah di sini, karena ada berlapis-lapis, langit yang dekat. Jadi langit yang dekat itu adalah tempat di mana awan berada. Kalau kita lihat dari bumi atau kita naik pesawat, kita melihat awan itu berlapis-lapis. Itu salah satu contohnya. Tapi banyak lagi, karena makanan bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan makanan sudah siap saji. Jadi kalau sekarang ada bilang makanan baru zaman modern lihat siap saji, wah tidak benar, itu tidak membaca Al-Quran. Coba dalam Al-Quran dibaca ini. Ya, saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian, Al-Quran pernah menunjukkan bahwa pernah menurunkan. Tidak sifatnya historis. Jadi kalau ada sekarang istilah siap saji itu tidak baca Al-Quran aja. Ya, kalau baca Al-Quran pernah, ya, Maryam, ya, salah satu hamba Allah yang dicintainya, ya, yang menjaga dirinya dari kesucian, diturunkan makanan langsung di mihrabnya sampai Nabi Zakaria terheran-heran, dari mana kamu mengambil? Ya, lalu dia berkata ini, huwa min indillah, ini dari Allah ini. Disebutkan surah Ali Imran itu. Ya, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan, ya, menugerahkan rezeki pada manusia tanpa hisab. Ya, umatnya Nabi Musa juga pernah nih diturunkan, ini ada di surah Al-Baqarah itu. Ya. Sehingga setelah bosan makanan dimakan yang seperti itu, yang diturunkan Allah langsung, itu dia minta lagi makanan lain-lain. Nah, ini orang bangsa Israel ini memang ada beberapa orang yang sangat ngeyel pada Allah ini. Ya, sudah dikasih ini minta ini lagi, sudah dikasih ini minta lagi nih. Dikasih perintah ini selalu bertanya-tanya. Nah, ini kita ingatkan ini. Apakah adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada ini. Ya. Allah menegaskan lagi, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illahu, ini menunjuk kepada dhamirnya kepada Allah. Ya, Dia. Maka mengapa kamu berpaling, ya, dari ketauhidan ini? Dalam terjemahan Al-Quran yang kita pakai di sini mengatakan fa'anna tufakun. Mengapa kamu itu berpaling? Berpaling maksudnya dari keesaan Allah ini. Nah, ini saya tambahkan lagi yang terkait dengan rahmat tadi. Karena rahmat kebanyakan oleh kita lebih mudah diterjemahkan dengan rezeki yang berupa makanan-makanan, fasilitas-fasilitas. Padahal kita sendiri itu terlahir ini sudah merupakan rahmat. Ya, kita sendiri secara individu, yang orang selalu menyebutkan individu atau aktor atau pakai istilah agen, ya, itu mengatakan yang dianggap sebagai rezeki kebanyakan adalah yang di luar dari dirinya ini. Memang manusia itu punya kesadaran yang di luar dirinya itu dia baru sadari, karena dia selalu matanya melihat keluar, tidak melihat ke dalam. Yang mata itu melihat keluar, ya, tidak bisa melihat ke dalam. Ini hati inilah yang harus melihat ke dalam ini, ke dalam diri kita ini. Ya. Nah, ini sehingga rezeki itu, nah, Allah mengingatkan ini
supaya kita tetap pada posisi mengesahkan Allah. Hubungannya dengan rezeki nih, ya. Kenapa demikian? Karena lanjutan tadi di surah Az-Zariyat ayat 56 tadi, ayat 57-nya itu mengatakan ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Maksudnya dari orang-orang kafir Quraisy yang ini, dan kita kalau tidak percaya yakin bahwa rezeki dari Allah. Allah sendiri tidak menginginkan rezeki dari kita ini. Yang menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Karena Allah yang memberikan kan. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Nah ini repotnya kalau kita mengangkat Tuhan selain daripada Allah. Dan kita posisikan bahwa Tuhan-Tuhan yang lain ini selain dari Allah, itu butuh makanan. Lalu kita bawakan makanan lah. Apakah berupa pisang, atau berupa nasi beras ketan, atau sayur-sayur yang lain dan sebagainya dibawakan di tempat-tempat tertentu ini. Masih ada masyarakat kita yang punya kepercayaan seperti itu. Nah, seolah-olah Tuhannya ada di sana. Nah, repotlah kalau Tuhan kita seperti itu, kita harus memberi makan. Kalau Tuhan yang maha besar, apa cukup dengan satu wadah itu? Nah, ini kita harus cerdas ini dalam memposisikan Tuhan yang maha kuasa, yang maha esa, yang menciptakan kita dan memberi rezeki. Nah, innallaha warrazaku wa innallaha warrazaku zul quwatil matin. Ayat 58-nya ini surah Zariyat. Sungguhnya Allah dialah yang pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan ya lagi sangat kokoh. Kuat Allah ini. Tidak usah kita repot-repot memberi makan dia, beri rezeki. Ya, dialah yang memberikan rezeki pada kita ini. Dan sesungguhnya rezeki yang ada pada Allah itu adalah miliknya. Yang dikasih kepada kita itu adalah pinjaman, titipan. Nah, coba bayangkan. Tapi kalau manusia ini mengimpakkan, mensedekahkannya, Allah justru mengatakan itu adalah pinjaman bagi Allah. Inilah betapa mulianya Allah itu. Miliknya sendiri, kapan kita kasih, dia minta kepada kita untuk disumbangkan, sedekahkan. Allah malah mengatakan itu adalah pinjaman. Dan dia akan balas lebih banyak lagi. Nah, coba bayangkan, adakah manusia seperti itu? Tidak ada manusia seperti itu. Nah, kita tutup untuk seri yang keempat ini dengan ayat yang keempatnya. Karena saya sudah susun ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ini. Untuk yang hari ini itu ada 4 ayat di surah Fatir tadi. Wa in yukadzibuka faqad kuzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Nah, penting untuk tercemati. Dan jika mereka mendustakan kamu ini, ya wa in yukadzibuka ini, faqad kuzibat rusulun min qablik. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah, menyampaikan peringatan-peringatan, jika mereka mendustakan kamu nih. Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maksudnya setelah kamu beri peringatan, dikasih tanda kurung dalam tafsirnya ini, dalam terjemahannya, ya faqad kuzibat rusulun min qablik, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Nah, ini diingatkan ini. Jadi mendustakan rasul itu bukan sifatnya ahistoris. Ada di dalam sejarah. Para rasul-rasul terdahulu pun sudah didustakan, ya. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Jadi setelah Nabi kita Muhammad SAW berusaha, silakan berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau dia tidak menerima, mendustakan, ya tidak apa-apa, dia sudah menyampaikan kewajiban. Dalam agama itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi jangan disalah tafsirkan. Di akhirat kita memberi alasan atau mencari-cari alasan. Apabila kita sudah dihisab kok amal baiknya kurang, lebih banyak amal buruknya, dosanya lebih banyak. Lalu kita beralasan, wah tidak ada paksaan dalam agama. Itu artinya terkait dengan kehendak individu di dunia ini. Memang tidak ada paksaan, tapi tidak berarti bahwa Anda tidak harus bertanggung jawab. Tetap Anda harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Itulah cara Allah yang sangat halus. Artinya silakan manusia tidak beriman, tetapi Anda tidak beriman itu
tetap akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya. Wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kepada Allah, ya, kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi kalau Anda sudah berusaha, berikhtiar, kita bertawakal kepada Allah. Nah, jadi sekalipun Rasul ini menyampaikan wahyu, rupanya banyak juga yang masih banyak juga orang yang mendustakannya sampai akhir-akhir zaman. Kecuali nanti di akhir zaman yang sudah disebutkan Allah, ada masanya ketika semua orang menerima Islam, agama tauhid ini, agama yang juga dibawa oleh Nabi kita Nabi Ibrahim sebagai penghulu, salah satu penghulu agama tauhid. Ya, semuanya akan menerima Islam sebagai agamanya, semuanya berserah diri kepada, karena Islam ini adalah dianut oleh seluruh manusia yang paling awal diciptakan, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya adalah Islam. Nanti kita jelaskan pada yang lain, pada waktu yang lainnya. Nah, saya kira inilah yang pada hari pagi atau subuh ini untuk wilayah timur, saudara-saudara kita, kerabat kita, rekan-rekan, sejawat, dan juga semuanya. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini adalah hal yang kurang, mohon masukan-masukannya. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak yang sudah merespon di media sosial yang terkait dengan ini. Kita akan tetap selalu melakukan perbaikan-perbaikan supaya lebih efektif, lebih efisien, dan yang pasti tujuan kita supaya nur cahaya Allah ini dari Al-Quran kita bisa sebarkan sehingga bisa menjadi cahaya kehidupan kita, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Insya Allah kita doakan kepada seluruh yang baik yang sempat online, ya, lewat streaming ini, maupun juga nanti yang menonton atau melihatnya di offline. Saya doakan kita semua terhindar dari COVID-19 wabah ini, dan berharap semoga cepat berlalu supaya kita kembali beraktivitas seperti biasa. Semua itu adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada seri kelima, insya Allah kita laksanakan pada seri kelima tanggal 9 Ramadan di hari Sabtu yang akan datang pada channel dan pada waktu yang sama. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.